Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar membuat ringkasan bacaan. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Kemarin kalian sudah belajar membuat peta pikiran atau bagan yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, bagan atau peta pikiran ini dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Lalu, bagaimana caranya membuat ringkasan? Langkah-langkah membuat ringkasan ada 3, yaitu yang pertama, membaca naskah asli, yang kedua, menentukan gagasan pokok, dan yang ketiga, menyusun ringkasan. Langsung kita simak contohnya. Kita akan membuat ringkasan dari teks bacaan yang berjudul "Perbedaan Tidak Menghalangi Kerja Sama". Dalam bacaan ini ada 4 paragraf 1, 2, 3, 4. Kita membaca teks asli lalu mencari gagasan pokok dari setiap paragraf. Paragraf 1, Tia, Bagas, dan Daniel berada dalam satu kelompok yang sama dalam mengerjakan miniatur rumah adat. Mereka sepakat membuat miniatur rumah gadang. Sebelum memulai membuat, mereka berdiskusi mengenai bahan yang harus mereka bawa dan tempat untuk mengerjakan tugas. Paragraf 1 membicarakan tentang kelompok untuk membuat miniatur rumah adat. Ini ada di awal paragraf. Jadi ini gagasan pokoknya, kita beri garis bawah. Paragraf 2, Tia, Bagas, dan Daniel berkumpul di rumah Tia untuk berbagi tugas dalam mengerjakan miniatur rumah gadang. Mereka membagi tugas agar pekerjaan mereka lebih cepat selesai. Pekerjaan yang dibagi adalah Bagas membuat kerangka, Tia membuat alasnya, dan Daniel membuat bagian atap, pintu, dan jendela. Nah, paragraf 2 membicarakan tentang berbagi tugas. Ini ada di awal paragraf. Kita garis bawahi gagasan pokoknya. Paragraf 3. Tia dan Bagas menghentikan kegiatan mereka ketika suara adzan duhur berkumandang untuk beribadah sholat. Daniel pun mempersilahkan. Selagi Tia dan Bagas beribadah, Daniel beristirahat. Paragraf 3 ini membicarakan tentang Tia dan Bagas yang menghentikan kegiatan untuk melaksanakan ibadah sholat. Kita garis bawahi gagasan pokoknya di awal paragraf. Paragraf keempat, selesai sholat, Tia dan Bagas kembali melakukan tugasnya. Begitu pula dengan Daniel. Mereka saling memberi masukan dan saling membantu. Kini pekerjaan mereka telah selesai. Mereka puas dengan hasilnya. Kerjasama mereka tidak terhalang dengan kewajiban agama mereka. Perbedaan agama tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama dengan baik. Nah, untuk paragraf keempat membicarakan tentang perbedaan agama yang tidak menghalangi untuk bekerja sama. Ini ada di akhir paragraf. Nah, kita sudah mengetahui gagasan pokoknya ya. Paragraf 1, gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Karena itu ini disebut paragraf deduktif. Begitu juga dengan paragraf 2 dan 3, gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Karena itu disebut paragraf deduktif. Untuk paragraf keempat, gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Karena itu ini disebut paragraf induktif. Anak-anak, setelah kita menentukan gagasan pokok masing-masing paragraf, langkah selanjutnya adalah kita membuat peta konsep atau bagan untuk membuat ringkasan yang terdiri dari judul, kemudian ada gagasan pokok paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Kemudian dari gagasan pokok ini kita tulis suatu ringkasan. Oke anak-anak, kita isi bagannya ya. Judulnya ini kita tulis di sini. Setelah kita menulis judulnya, kita tulis gagasan pokoknya dari paragraf 1 ya, gagasan pokoknya yang tadi sudah kita garis bawahi. Nah, tapi agar tidak terlalu panjang, kita bisa menulisnya dalam bentuk yang lebih singkat. Gagasan pokok paragraf 1, Tia, Bagas, dan Daniel berada dalam satu kelompok untuk mengerjakan miniatur rumah adat. Kita tulis di sini. Nih ya, paragraf 1 sudah Bu Guru pindahkan ke sini. Untuk paragraf 2, 3, dan 4 akan Bu Guru pindahkan ke sini. Nah, anak-anak, gagasan pokok paragraf kedua, 3, dan 4 yang tadi sudah kita garis bawahi, kita sudah tulis di sini. Kemudian, setelah menulis gagasan pokok, langkah selanjutnya adalah menyusun ringkasan dari gagasan pokok yang ada di sini. Kita tinggal menyatukan gagasan-gagasan pokok ini dalam satu paragraf untuk membuat ringkasan. Kita tulis ya. Nah, anak-anak, ini dia ringkasan bacaannya, sudah Bu Guru tulis di sini. Ini tinggal memindahkan saja gagasan pokok dari paragraf 1 sampai 4. Tia, Bagas, dan Daniel satu kelompok membuat miniatur rumah adat. Mereka berbagi tugas dalam mengerjakan miniatur rumah gadang. Nah, jadi agar tidak diulang, kita ganti di sini dengan kata mereka.
Tia dan Bagas menghentikan kegiatan mereka untuk beribadah. Perbedaan agama tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama dengan baik. Nah anak-anak, itulah tadi penjelasan materi tentang membuat ringkasan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.